Saudara-saudara, senangnya kita dikala kita menikmati hidup saat berada di rumah, merasakan keamanan, kenyamanan. Bahagianya kita dikala boleh menoleh keadaan lingkungan kita bersih dan indah. Pasti ini selalu menjadi dambaan kita. Nah, bagaimana dikala pagar rumah yang sangat bermanfaat untuk menghadirkan keamanan lingkungan, apalagi kalau memang kompleks di situ orang lalu lalang kongku pagar serubu, orang mau backing atau nyanda, orang pasti akan backing. Nah, bagaimana kalau ada porak-poranda puing-puing dari pagar yang rubuh itu? Orang mau kasih bersih atau nyanda? Orang pasti mau kasih bersih. Saudara-saudara, dari bagian bacaan kita Nehemia pasal 2, ada gambaran yang sewarna dengan itu. Yerusalem yang hancur, gerbang yang terbakar, tembok-tembok yang runtuh, tinggal puing-puing. Ada sosok Nehemia saat mengetahui ini belum dibangun, menangislah ia, berkabunglah dia karena keadaan itu. Dia tak hanya meratap, bersedih, tetapi juga dia mau berbuat. Sebab kadang-kala ada orang saat alami sesuatu hanyalah penyesalan yang ada padanya tanpa ada tindakan untuk berbuat. Nehemia berbuat dan mau buat satu perubahan. Dan hal yang mendasar yang ia lakukan adalah ia datang kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, ia berpuasa, dan ia lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan ketulusan. Sebab apa artinya orang berpuasa tapi hanya sebatas puasa? Akan mampu memberi makna dikala dihadirkan dalam ketulusan dan kesungguhan sesuatu ibadah yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Perubahan itu dilakukan oleh Nehemia. Saudara-saudara, adakah perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, dalam persekutuan umat, bahkan juga berkaitan dengan bangsa kita? Yang pasti dengan COVID-19 ini ada banyak perubahan-perubahan. Apakah dituntut buat satu perubahan kembali? Yang berarti perubahan yang menuju kepada hal-hal yang kurang baik, yang kurang pas. Orang lihat mulai dari kehidupan kita orang, dari rumah dulu. Kadang-kala dengan masalah COVID ini, itu tingkat emosi janai. Tak salah sadiki batu rema, tak salah sadiki batu marah. Banyak orang mengalami tekanan psikis, dan mungkin ada yang biasa DP darah normal untuk tekanan darahnya serta tensi mulai janai naik. Apakah karena masalah pikiran, masalah perasaan, atau masalah leher?
Perlukah dibuat perubahan? Yang pasti kalau itu kurang baik harus buat perubahan. Harus mampu lakukan itu. Mana tuh mama-mama dan papa-papa yang punya anak? Apalagi kalau dia masih SD. Soalnya anak jadi sekolah, kurang di rumah, belajar di rumah. Daring. Bagaimana? Apa aman-aman? Kalau nyana sabar darah tinggi, mau kasih ajar, apalagi kong tiap hari ada tugas, kong so mulai sedikit kabur lagi, kong orang tuanya nak mampu, anak kabal, mama dan papa darah tinggi. Aduh capek kong bagi. Perlu menatap diri. Apa yang perlu kita buat? Buat satu perubahan. Dengan masalah COVID, kadangkala banyak mulai jadi lupa-lupa. Tahu? Ada di sini sudah lupa. Karena nyanak biasa. Mau keluar, serta sudah jalan jadi ingat, aduh apa ini kurang? Aduh, tidak pakai masker. Sudah jadi pelupa. Jadi balik ulang, ambil masker. Iya tuh. Ada kita mau ambil di dapur. Sampai di dapur. Apa gue kita mau ambil? So jadi pelupa. Perlu asa ini. Tapi ada hal-hal yang membuat lebih baik. Biar dia orang bilang kita supaya di Jawa ingat, martu Jawa dengar so lebih mantap, lebih hebat. Apa betul? Orang bilang so lebih hebat dengan COVID begini, so lebih hebat. Jawa dengar. Aduh, tadinya Jawa dengar betul, mas sekarang so Jawa dengar betul, so lebih bagus. Ya, cek ternyata tu talinga biasa jatuh ke belakang, ini semua jatuh ke muka. Apalagi punya pakai masker terlalu span, tarik kemari sudah ke muka dulu talinga. Aduh, dengar sudah lebih mantap. Makanya lingkaran talinganya sakit. Aduh, susah sakit kota ini dia. Berkaitan dengan masalah dalam keluarga, hubungan bersama, berkaitan dengan masalah keuangan, masalah makan minum. Apa yang menghambat? Adakah sesuatu? Kita perlu cari solusinya, kita lakukan itu. Berkaitan dengan persekutuan jemaat, bagaimana? Berkaitan dengan masalah nasional, dengan COVID ini, adakah yang perlu dibuat perubahan? Yang pasti ada masalah perekonomian yang mulai agak goyah karena masalah COVID ini. Perlu dibenahi ekonomi, sosial, politik, budaya, hal-hal yang lain pun, sehingga tidak ada kepincangan. Ada salah satu pincang tetap mau goyang. Perlu dilakukan tindakan yang pas. Ada tindakan yang pas yang dilakukan oleh Nehemia. Dari apa yang ia buat dengan berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada jawaban yang luar biasa. Sosok seorang Artasasta, seorang raja, memberikan restu baginya, bahkan membantu dia, menopang dia, memberikan pengawal, bahkan untuk apa yang perlu dipakai dalam pembangunan. Karena kuasa Tuhan, karena doa dan soal pribadi Nehemia yang mencari Tuhan. Hal yang pertama doa, mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, dia memohon Tuhan berikan hikmat. Ada hikmat yang Tuhan berikan, dan hikmat ini dia pakai. Kepandaiannya dia pakai. Kalau nyanda susah. Dengan hikmat yang ia miliki,
Sampai di sana, di Yerusalem, negerinya yang ia cintai, dia mulai cek keadaan. Dia survei. Bagaimana keadaan ini, kondisi ini, termasuk orang-orang yang ada. Karena dia tahu persoalan di sana. Dengan hikmat yang ia miliki, dia buat satu rencana yang mapan untuk melaksanakan proses pembangunan ini. Dengan hikmat yang dia miliki, dia pun atur strategi bagaimana membangun di situasi yang demikian, apalagi ada sosok Tobia dan kawan-kawan yang tak menginginkan pembangunan itu. Karena dengan tanpa ada tembok yang memberikan pengamanan dengan gerbangnya, orang akan lalu lalang. Bangsa-bangsa lain akan masuk dan mulai menguasai Yerusalem ini. Dorangnya tidak suka itu kalau mau dibangun. Makanya dorang bertindak mengancam. Pertama dorang mengejek, supaya tidak ada semangat membangun. Baru dorang mengancam, baru dorang menyerang. Nehemia memakai hikmat yang atur strategi itu. Malahan kalau kita orang baca, sementara membangun, tangan satu udah kerja membangun, tangan satu ada di senjata. Dan ternyata Tuhan menyertai mereka. Mereka boleh lakukan itu. Hal yang luar biasa. Dan hal yang ketiga, hal yang dilakukan adalah bekerja sama. Dia mengajak umat Tuhan, mari orang bangun sama-sama. Dengan bekerja sama ada kekuatan yang luar biasa. Dengan bekerja sama pembangunan terlaksana. Malahan begitu cepat. Dengan ada kerja sama, maka mereka pun mampu menghadapi musuh-musuh. Dan kenyataannya demikian. Terlaksana dengan baik. Serangkaian masalah kita, pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pengasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia sanggup berbuat untuk kita. Kuasa doa berarti sekali. Dikala lahir dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Apakah mujizat itu tidak ada? Dikala ia berkenan, maka dia boleh nyatakan itu kepada umat yang tetap berharap kepadanya. Tetap hidup dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, yang kita gumuli bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kita memiliki satu kebanggaan, kesukaan di dalam diri kita. Marilah dalam menghadapi persoalan hidup, bahkan upaya berjuang untuk menggapai yang terbaik di hari esok. Orang memakai hikmat itu. Nyada cukup cuma doa. Perlu ada tindakan hikmat. Nyada cuma cukup kita mengatakan, kau punya Tuhan. Tetapi dalam melangkah, nyada pakai otak. Orang mesti pakai ini. Kita percaya kok Tuhan jaga kita. Pas di ruang isolasi, sudah dia mau pakai apa-apa. Kita masuk, nyada masalah. Dalam nama Yesus. Ya selagi dia berkenan, kuasanya luar biasa. Tetapi ingat, dia memberikan hikmat pakai itu dia. Kalau sudah tahu-tahu ini boleh, jangan. Orang perlu pakai. Makanya untuk peribadatan ini, kita orang melangkah dengan hikmat. Di samping kita orang berbuat dengan penuh iman. Ada Tuhan yang melawat kita, berkuasa atas kita. Dan karena itu juga protokol kesehatan jalan. Tapi perlu secara seksama kita lihat hal-hal yang memungkinkan terjadi penyebaran seperti apa, kita perlu hindari itu. Biar maksud bagus, yang kita orang buat keinginannya bagus, maka kalau tuh cara kurang pas, bahaya. Harus pas seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Dan hal yang terakhir yang perlu kita lihat adalah bersatu kita teguh, bercerai
kita Rut. Kebersamaan umat Tuhan membangun, maka ada satu jawaban. Kebersamaan keluarga, maka ada kekuatan keluarga yang luar biasa. Kebersamaan keluarga, maka ada pengertian, ada cinta kasih. Sama-sama berjuang, saling membantu, saling menopang. Kebersamaan persekutuan jemaat akan menengok. Ini bagian dari persekutuan kita. Apa yang menjadi gumul saudara-saudaraku menjadi gumulku. Betapa berarti perhatian kita, kepedulian kita, atau mungkin di sana doa-doa kita untuk mereka. Kita perlu hadirkan jalinan kasih di dalam kasih Kristus. Kita perlu bina kerukunan dan keakraban dalam kebersamaan, sehingga benar-benar Yesus yang adalah kepala gereja berbangga dengan itu. Mampukah kita bekerja sama untuk menoleh bangsa kita tanpa melihat siapa dia, dari mana dia, tetapi menyadari kecintaanku kepada negeriku. Kita orang ini ada di bulan Agustus, mengingat tentang proklamasi, perlu mencintai bangsa. Di mana kita berpijak, di mana kita berdiam, kita harus lihat itu. Kita perlu berbuat, karena yang perlu berbuat adalah semua yang berdiam di bangsa kita. Berbuat untuk yang terbaik. Dan satu hal yang perlu diingat, betapa berarti peran dari pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin bangsa, pemimpin gereja, pemimpin dalam keluarga. Dikala pemimpin-pemimpin itu mampu tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, maka di sana ada berkat-berkat yang luar biasa. Lihat, ada berkat untuk Mesir. Dikala di sana ada seorang Yusuf yang dipakai oleh Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Pemimpin yang takut akan Tuhan, sosok seorang Raja Daud yang luar biasa, membuat bangsa diberkati. Mampukah kita tampil dan menjadi berkat untuk keluarga kita, untuk jemaat Tuhan, bahkan untuk bangsa kita? Bersama Yesus kita mampu. Amin.